أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني وإن
الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Al-Ustadz Darussalam LC yang kami muliakan, beliau asli Riau ya tadi, kalau nggak salah ya, asli orang Riau, tapi sekarang sudah berkewarganegaraan Purwokerto gitu ya. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati Takmir, Bapak Takmir, pengurus, dan segenap teman-teman sekalian pengurus yayasan yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu hadirin wal hadiroh yang juga kami hormati, dan semoga Allah memuliakannya juga. Mari di pagi hari ini yang cerah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan, baik berupa kesehatan, nikmatnya waktu dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, yang salah satunya kita usahakan pada majelis ini, hadir di majelis ilmu yang insya Allah semoga kita dapat meraih manfaat di dalamnya, dan kita yang hadir di sini semoga juga dapat diberikan oleh Allah satu keutamaan yang Allah janjikan pada kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian di antara nikmat yang lain yang paling besar di antara semuanya adalah nikmat iman Islam, yang semoga saja Allah tetap tanamkan kepada diri kita sehingga kita benar-benar diakui keimanan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai sambutan tentu saja yang pertama adalah ucapan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktunya, menyempatkan agendanya untuk
sama-sama hadir di majelis kita, majelis kajian yang insya Allah kalau di yayasan insya Allah kami programkan minimal 1 bulan 1 kali untuk acara seperti ini, dan semoga ini menjadi kesepakatan kita yang hadir di sini hingga diagendakan gitu ya, untuk bisa sama-sama nanti mengambil manfaat ilmu yang ada gitu ya, dengan ustadz-ustadz yang luar biasa insya Allah. Dan tema-tema yang menarik seperti yang tema saat ini adalah bagaimana meraih kiat meraih kemudahan dalam hidup gitu ya. Kadang-kadang siapa sih saat ini yang tidak bilang kalau kondisi saat ini mudah? Itu jarang yang bilang mudah itu ya. Hanya mungkin 1-2 orang saja yang bilang mudah gitu ya. Padahal kalau secara prinsipil, kalau namanya orang muslim itu berarti harus sudah dimudahkan secara otomatis dan harus sudah dibahagiakan gitu ya. Malah kalau dipertanyakan orang muslim kok nggak dimudahkan, nggak hidupnya nggak bahagia, malah justru dipertanyakan keislamannya gitu ya, keislamannya tentunya begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi adalah ucapan jazakumullah khair kepada panjenengan semua untuk kehadirannya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja permohon maaf apabila pada acara majelis kita kali ini banyak kekurangannya, baik sarana prasarana dan lain sebagainya yang tidak berkenan. Kami mohon sebelumnya, kami mohon maaf selaku teman-teman, mewakili teman-teman dan pengurus lainnya, memohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kami sampaikan beberapa informasi mengenai perkembangan dari yayasan kita Sofatul Ummah yang alhamdulillah Bapak Ibu pegang. Buletin yang Bapak Ibu pegang itu adalah seperti biasanya, itu adalah buletin yang biasa kita sebarkan tiap bulan sebagai bentuk pelaporan sekaligus beberapa program yang telah kita jalankan sebelumnya. Di situ ada pemasukan, pengeluaran, dan juga itu program yang kalau di buletin ini belum masuk semua sepertinya ya, karena nyetak itu baru tadi malam. Hanya jadwalnya itu mulai nyetak biasanya hampir tanggal 20 ke atas biasanya nyetak, tapi ini dipercepat, jadi ada beberapa program seperti mungkin santunan guru ngaji, santunan yatim duafa udah ada ya alhamdulillah, yang suruh ngaji dan lain sebagainya. Ada beberapa program yang belum tercantum, itu nanti mungkin bisa yang di kedepannya lagi yang habis tanggal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terdekat untuk program dari Yayasan Sofatul Ummah adalah program di sini di halaman terakhir korban peduli umat itu ya. Alhamdulillah di situ sudah diterangkan secara jelas, bisa dibaca penyalurannya untuk apa, nanti bisa dibaca. Ada di situ ada untuk guru ngaji, aktivis masjid dan warga sekitar Masjid Al Hidayah terutama gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat ini baru 1 sapi gitu ya. Jadi 7 orang ya yang telah mendaftarkan untuk sapi gitu ya. Jadi monggo masih banyak kesempatan untuk Bapak Ibu apabila berkenan menitipkan ibadah kurbannya. Untuk panitia dari yayasan insya Allah terbuka gitu ya, menerima. Silahkan bisa dihubungi di kolom informasi dan konfirmasi tadi. Jadi sudah jelas yang di belakang itu ini Pak Bu. Kemudian Bapak rahmatullah, yang lainnya mungkin program-program yang lainnya ini adalah kalau kajian ini baru perdana itu ya, setelah kita rehat dari kegiatan Ramadan ini baru pertama gitu ya, pengadaan untuk majelis kegiatan pengajian kita untuk bulanan. Sebenarnya untuk kegiatan rutin masih berjalan. Untuk kegiatan Ahad pagi ada kajian di sini. Kajian Ahad pagi ada, dan
untuk ba'da maghrib kayaknya yang aku masih Ustadz Koko, ba'da maghrib hari Rabu malam Kamis kalau nggak salah ya. Masih berjalan ya Mas Heri ya. Ini masih berjalan untuk 2 agenda, 1 pekan berarti 2 agenda yang telah dirutinkan untuk kajian di Masjid Al-Hidayah ini. Itu sekedar informasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja, waktu sudah cukup siang. Nanti jam 10 lebih 8 nanti mungkin bisa langsung setelah ini acara inti. Dan dari kami apabila sekali lagi apabila ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Kaum muslimin, para bapak, ibu, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah dan pengurus yayasan Shoffatul Ummah yang saya muliakan, dan teristimewa kepada para undangan peserta pengajian Ahad pagi di tanggal 19 bulan Juni ini. Dengan izin Allah kembali kita bisa berjumpa setelah terpisah cukup lama. Waktu itu seingat saya sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan ini, Ramadan sudah lewat, sudah Syawal pun sudah berlalu, dan kita sudah berada di bulan haram, bulan suci Dzulqa'dah, berada di pertengahan. Sebentar lagi kita akan berhadapan atau kedatangan bulan suci yang terakhir di tahun ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini adalah waktu yang istimewa untuk kita. Semoga khasiat dari bulan suci itu kita dapatkan, yaitu berlipat gandanya amal soleh di bulan suci atau bulan haram. Mudah-mudahan ngaji kita pada pagi hari ini pahalanya tidak sama seperti ngaji di waktu-waktu yang lain, karena kita sedang berada di bulan suci dan di tempat yang insya Allah juga disucikan, yaitu di masjid. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang santai atau membahas perkara yang sebenarnya ini pembahasan sudah lama sekali dibahas oleh para ulama. Namun mohon maaf saya tertarik untuk membahaskannya untuk panjenengan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa ini? Mungkin anak-anak kita ada yang hafal. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, fi kabad, dalam susah payah, berada dalam susah payah, berada dalam kesulitan. Memang para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata kabad yang ada di dalam ayat ini. Itu surat Al-Balad ayat 4, nanti panjenengan bisa lihat. Saya sangat menyarankan untuk dibuka Qur'annya, dilihat tulisannya, biar kita bisa mendapatkan banyak manfaat walaupun sudah hafal. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Yang susah payah itu bukan Allah
tapi yang susah payah itu manusianya. Bukan berarti Allah susah atau sulit menciptakan manusia, tidak. Karena segala sesuatu bagi Allah mudah. Namun manusia ini Allah ciptakan akan menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan. Oke, ini satu pendapat yang dipakai oleh para ulama di Indonesia untuk menerjemahkan ayat. Karena aslinya kata kabat itu punya beberapa makna. Namun di Quran terjemahan Depak, kata kabat dimaknai bersusah payah. Iya atau tidaknya mari kita buktikan terlebih dahulu. Betul enggak hidup kita ini banyak kesulitan? Jangan merasakan hidupnya banyak susahnya pada? Iya pada? Ini yang senyum ini jawabannya iya. Kalau enggak senyum berarti enggak. Tapi yang susah malah lebih ceria daripada yang enggak susah. Ini aneh. Sebelum lahir, bayi masih di perut ibu. Kondisinya susah apa senang? Maksudnya sulit apa mudah gitu bagi ibunya. Gimana kondisi ibu ketika mengandung itu, gimana kondisinya? Jangan kondisinya susah payah apa sangat menyenangkan, gimana Pak? Halo Bu, ibu coba. Oh senang, berarti pengen hamil terus pokoknya. Ayat Quran sudah mengatakan wahnan ala wahnin. Ungkapan ayatnya luar biasa. Susah di atas susah, semakin hari bertambah payah, bertambah susah. Apa ibunya aja yang susah? Bapaknya susah enggak? Kalau si ibu hamil, bapaknya ikut susah enggak? Susah. Susah enggak Pak? Tambah susah. Oh iya. Pernah disuruh yang aneh-aneh enggak? Ya, diminta yang aneh-aneh ya? Iya, pokoknya enggak masuk akal. Tapi tetap dilakoni itu Pak ya? Iya, membahagiakan ibu. Iya. Nanti kalau bayinya sudah lahir, apa kesulitannya hilang? Kesulitan orang tua itu loh, bapak ibunya yang sebelumnya susah itu ketika bayinya lahir, apa susahnya jadi hilang? Hilang nggak? Enggak. Hilang? Apa nambah? Nambah. Oke. Nanti ketika yang belum punya anak ya rasa jawab. Bapak ibunya mulai begadang, anak nangis, rewel segala macam. Apalagi kalau bocahnya sakit, nah masya Allah. Kalau anaknya sudah 2 tahun, selesai disapih, asinya sudah selesai. Apa kesulitannya hilang? Enggak, nambah bayi maning. Tambah susah lagi. Apa nanti kalau anak sudah sekolah umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, kesulitan orang tuanya jadi hilang? Ora, mikir lagi. Setoran ini, setoran itu kan gitu. Apa nanti kalau anaknya sudah selesai sekolah, mungkin sudah sarjana nanti, sudah sarjana, kesulitan orang tuanya hilang? Oh enggak, masih ada. Kalau perempuan ya mikirkan jodohnya, laki-laki mikirkan kerjaannya dan seterusnya. Apa nanti kalau anaknya itu sudah nikah, itu kesulitan orang tuanya hilang? Ora, masih mikirkan tempat tinggal anaknya dan seterusnya. Nanti kalau anaknya yang sudah nikah itu punya anak lagi, apa baik kesulitannya hilang? Oh ketitipan cucu, masya Allah. Begitu seterusnya sampai nanti kita mati. Apa kalau sudah mati itu kesulitannya hilang? Ya enggak, masih menyulitkan yang hidup. Ngapain? Mandikan, ngafani, nyolati, bawa ke kuburan, dimakamkan. Apa kalau sudah dikubur terus hilang kesulitannya? Ya enggak, masih ninggalkan harta waris. Itu kalau anak-anaknya cocok semua pemahaman agamanya sama, ya seragam, ya aman-aman saja. Coba kalau anak-anaknya enggak seragam pemahaman agamanya, bisa berantem urusan harta waris. Oke. Jadi ternyata hidup kita ini sejak mulai lahir, bahkan sebelum lahir sampai kita dikubur itu dipenuhi dengan apa tadi? Kesusahan. Fi kabad. Hidup kita ini dipenuhi dengan kesusahan. Bapak Ibu, ini ayat, perhatikan ayatnya, menggunakan lafal insan. Apa itu insan artinya? Manusia.
Kalau menggunakan kata insan berarti ini umum, berlaku untuk muslim dan non muslim, baik mukmin maupun kafir sama, baik orang Islam maupun non Islam sama. Cobaan hidupnya itu ya sama aja, secara bawaannya sebagai manusia sama dari yang tadi saya ceritakan. Kalau kondisi sedang susah payah, jenengan butuh pertolongan enggak? Butuh nama betul? Butuh ditolong apa enggak? Oh iya. Maka tiap hari kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu pula kami mohon pertolongan. Sekarang kita lanjut. Walaupun di sisi yang lain Allah mengatakan manusia itu hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, secara bawaannya memang seperti itu. Namun ada ayat yang mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hafal teman-teman mboten? Hafal enggak ini? Kalau yang tadi mungkin jarang yang hafal, tapi kalau ini kayaknya semuanya hafal. Surat apa ini? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surat apa Bapak Ibu? Nah, saya sangat menyarankan jenengan buka Quran, buka mushaf, lihat tulisannya. Mau bapak-bapak, ibu-ibu sama. Walaupun sudah hafal, saya tetap menyarankan lihat tulisannya, karena biar lebih mudeng, lebih nyambung. Kalau enggak nanti nuwun sewu jenengan jadi berat, karena bayangkan toh. Ini enggak, oh pada enggak buka ini. Yakin jenengan nanti paham yang saya maksud atau dimaksud oleh ayat. Coba panjenengan buka Quran surat apa tadi? Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah, atau juga disebut dengan surat Alam Nashrah. Silakan dibuka dulu Qurannya. Ya ngajinya santai tapi ada seriusnya dikit. Oke. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan atau setelah ada kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, atau setelah kesulitan ada kemudahan. Oke. Suatu saat Rasulullah SAW keluar dari kamar beliau, rumah beliau, menuju masjid sambil senyum senang. Para sahabat itu terheran-heran, Rasulullah ini kok senang, tiba-tiba senang, ini ada apa? Sambil berkata begini, jadi Rasulullah keluar dari kamar sambil tersenyum dan berkata, lan yaghliba usrun yusrain, lan yaghliba usrun yusrain, au kama qala. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Dan kemudian Rasulullah membaca ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sudah siap untuk mikir belum? Sudah dibuka Qurannya? Oke. Ini serius, ini sekarang momen serius. Sudah siap mikir nggih? Oke. Rasul mengatakan tentang ayat ini, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Padahal jelas-jelas ayat mengatakan kata usri yang artinya sulit disebut dua kali, ayat 5 dan ayat 6. Kata yusron yang berarti kemudahan juga disebut dua kali, ayat 5 dan ayat 6. Tapi kata Nabi, kata Rasulullah, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya gimana? Padahal kata kesulitan disebut dua kali, tapi kok Rasul menyebutnya itu cuma satu. Itu cuma satu. Oke, sudah siap mikir sekarang? Ya, coba aja dengan lihat tulisannya. Makanya kalau mengandalkan hafalan susah pahamnya. Perhatikan kata al-usri. Ini ngajinya kayak ngaji di pesantren dikit. Al-usri, al-usri. Di ayat 5 dan al-usri di ayat 6, apa kesamaannya? Apa kesamaannya?
Ketemu enggak? Sama-sama apa? Ini kalau ngantuk jenengan dikasih snack toh. Itu snacknya disantap. Sudah nyantap snack kok masih ngantuk. Wah, ini berarti sediakan bantal kan. Apa kesamaannya? Kata Al-Usri di ayat 5 dan ayat 6. Apa? Kesamaannya apa? Oh, kalau nggak lihat tulisan nggak bisa jawab. Sama. Ya sama. Hah? Sama aja lah, ya apa? Kesamanya apa? Samanya apa? Sama-sama diawali dengan alif dan lam. Oke, sudah ketemu belum? Surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6 sama-sama diawali dengan apa itu? Huruf alif dan huruf lam. Jadi al-usri, al-usri. Loh, emang itu ada fungsinya Ustadz? Oh ya ada, fungsinya besar sekali. Besar sekali. Apa fungsinya? Gini Bapak Ibu, saya kenalkan sedikit tentang bahasa Arab gitu. Ada iklan ini biar lewat dulu ya. Orang meninggal, innalillahi. Ya. Bisa dilanjut ya? Kita lanjutkan. Saya kenalkan sedikit tentang bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada keunikan yang bahasa kita nggak punya, bahasa Jawa nggak ada, bahasa Inggris apalagi. Ada kata yang diawali dengan alif lam, ada kata yang tidak diawali dengan alif lam. Ini keunikan bahasa Arab. Satu-satunya bahasa di dunia yang seperti itu ya hanya bahasa Arab. Itu ada fungsinya Bu. Kok ada yang pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam, itu beda apa sama? Beda. Walaupun kosakatanya sama, itu nanti maknanya berbeda antara yang diawali dengan alif lam dengan yang tidak. Secara umum, kalau sebuah kata diawali dengan alif lam, dia menjadi khusus, menjadi spesifik, menjadi ya khusus, spesifik. Maksudnya gini Bu, Pak. Maksudnya adalah kata al-usri di ayat 5 dan 6 itu sama-sama diawali dengan alif lam, berarti dia sama-sama spesifik. Sama-sama spesifik. Oke, pelan-pelan aja. Berarti kata al-usri di ayat 5 dan kata al-usri di ayat 6 itu barangnya sama. Jadi kalau ibarat barang atau benda, kesulitan itu diibaratkan sebuah benda, maka kesulitan yang ada di ayat 5 dan kesulitan yang ada di ayat 6 itu barangnya sama. Paham nggak sampai sini? Satu kesulitan yang sama. Satu kesulitan yang sama. Cuma diulang 2 kali aja menyebutnya. Ini satu kesulitan yang sama. Oke. Terus apa fungsinya? Kata yang tidak ada alif lamnya itu fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menyatakan ini masih umum, tidak spesifik. Umum dan belum jelas. Maksudnya gimana tuh belum jelas Ustadz? Berarti kata yusron di ayat 5, apa artinya yusron? Yusron artinya apa? Kemudahan. Kata yusron yang ada di ayat 5 dan kata yusron di ayat 6, walaupun terjemahannya sama-sama kemudahan, tapi dia ibarat barang itu 2 kemudahan yang tidak sama. Paham nggih? Nyambung sekarang? Bapak Ibu? Halo? Oh, belum nyambung. Saya ulangi. Kata al-usri diawali alif lam berarti dia sama. Kalau kesulitan itu ibarat sebuah barang, ini barangnya sama. Paham nggih? Barangnya sama, kesulitannya sama. Satu jenis kesulitan yang sama, cuma disebut 2 kali begitu aja. Sedangkan kata yusron tidak diawali dengan alif lam, ini menunjukkan dia tidak sama. Yusron di ayat 5, kemudahan di ayat 5 dan kemudahan di ayat 6 itu 2 bentuk kemudahan yang berbeda. Kesimpulannya, setiap kali ada satu kesulitan mesti ada 2 kemudahan.
yang menyertainya. Padahal hidup kita ini dari awal Sulit. penuh kesulitan. Namun di ayat ini Allah mengatakan setiap ada satu kesulitan Ada dua kemudahan. selalu ada dua kemudahan. Berarti kalau dihitung-hitung sampai sekarang, dikalkulasikan, itu antara kesulitan dengan kemudahan banyak mana Imbang. yang kita dapat? Hah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Atau masih tetap kesulitan? Oh, berarti ada yang keliru. Ada yang keliru. Oke, sampai di sini dipahami dulu. Jadi kata Nabi, ini kabar gembira ini ayat ini. Bersama dengan satu kesulitan selalu ada dua kemudahan. Kabar gembira. Jadi orang beriman itu, para bapak dan ibu, ketika dia sedang mendapat kesulitan, itu pikirannya langsung terbang ke ayat ini kemudahannya kayak apa? Jalan yang akan Allah sediakan untuk memudahkan saya seperti apa? Selalu ada dua, minimal selalu ada dua kemudahan. Berarti kalau sampai sekarang kita sudah pernah mendapatkan 1000 kesulitan, berarti juga sudah mendapatkan 2000 kemudahan. Oke, lebih banyak kan kemudahannya? Ya. Sekarang saya tanya dulu, jenengan sampai sekarang merasa hidupnya susah apa mudah? Loh, ini penting. Kalau jawabannya masih susah, berarti kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalau jawabannya sudah mudah, oh berarti ayat berikutnya nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena ayat 5 dan 6 itu adalah janji. Allah sedang berjanji setiap ada kesulitan selalu ada dua kemudahan. Itu janji. Tapi janjinya bersyarat. Tahu bersyarat, Bu? Apa istilahnya? S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Lah syarat dan ketentuannya mana? Itu ayat setelahnya. Ada 2 ayat kan? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa terjemahannya? Fa idza dan maka apabila gimana? Lihat Quran enggak? Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, fansab, maka pindahlah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Fansab itu artinya pindah, kerjakan yang lain. Yang kedua, yang ke-8, jadi gini Bu, Pak, syaratnya ada 2. Syarat agar ayat 5 dan 6 itu kita dapat, agar kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan, maka syaratnya harus dipenuhi dulu. Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama ayat 7, syarat yang kedua ayat 8. Ayat 8 bunyinya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Apa ini maksudnya? Syarat pertama, ini kalau kata syarat saya ganti dengan prosedur. Bapak Ibu kalau pakai kata prosedur paham napa mboten? Jadi ayat ke-7 itu prosedur lahiriah, prosedur zahir yang harus kita tunaikan secara lahiriah. Bentuknya adalah upaya, bentuknya adalah usaha, ikhtiar. Kemudian yang ke-8, ayat 8 itu prosedur batin. Prosedur batin. Bentuknya apa? Bentuknya niat. Bentuknya adalah niat. Sedangkan ayat 7 bentuknya adalah ikhtiar. Perhatikan kalimat ayatnya. Fa idza faraghta, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan. Urusan ini apa? Pokoknya urusan apa aja. Bisa duniawi, bisa dini, bisa urusan keduniawian, bisa urusan keagamaan, bisa urusan dunia, bisa urusan ibadah. Maksudnya apa ini ayat ke-7 ini? Prosedur yang harus kita penuhi agar selalu mendapat kemudahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, ini kalau boleh pakai bahasa saya ya, tidak boleh nganggur. Tidak boleh nganggur. Selesai ngerjakan satu urusan, segera pindah lagi ngerjakan yang lain. Maksudnya apa toh? Kalau sudah selesai ngerjakan ibadah, segera cari dunia. Begitu selesai cari dunia, kerjakan ibadah lagi. Begitu terusnya, bolak-baliknya cuma itu aja. Oke, kalau mau dicontohkan yang paling ringan, contohnya gini Bu, Pak.
Apa hukumnya orang mau mengerjakan sholat, perutnya lapar dan sudah dihidangkan makanan, waktu sholat sudah masuk? Masih ingat nggak? Ini pelajaran fikih. Apa? Boleh nggak sholat? Boleh nggak? Ini makanan sudah dihidangkan, perut lapar, waktu sholat pas masuk, azan sudah terdengar. Itu yang dikerjakan dulu yang mana? Makan dulu apa sholat dulu? Kenapa? Ya kalau ibu-ibu ya nggak lapar aja makan dulu kok. Nah, gimana Pak? Kenapa kok suruh makan dulu? Ya biar ibadahnya khusyuk. Itu kira-kira maksudnya. Tunaikan dulu hajat duniawimu itu, setelah selesai baru nanti kerjakan ibadahmu. Biar sama-sama konsentrasi, ngurusi dunianya konsentrasi, ngurusin agamanya juga konsentrasi. Terus kalau sudah habis sholat ngapain? Nah, ada ayat bunyinya begini. Kalau tadi kan hadis Nabi, sekarang ayat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surat Al-Jumu'ah. Ini ayat sangat dikenal oleh bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu mungkin nggak begitu paham. Apabila sholat Jumat sudah selesai dikerjakan, fantashiru, maka bertebaranlah kamu wahai para bapak-bapak, para laki-laki di muka bumi fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki yang Allah sediakan. Selesai sholat disuruh nyari rizki. Bapak-bapak kalau habis Jumatan ngapain? Oh tidur. Mulai terus turu gitu ya, padahal perintahnya disuruh cari nafkah. Jadi kalau panjenengan punya warung, punya toko, punya kios, habis Jumat jangan tutup, justru malah harusnya buka. Termasuk yang mau belanja, waktu paling bagus untuk belanja itu kapan Ustadz? Habis Jumatan. Oh iya betul, ayatnya begitu. Ayatnya begitu. Nanti jangan buka aja dalam fikih. Para ulama mengatakan hasil jual beli yang paling berkah itu adalah jual beli yang dilakukan setelah selesai sholat Jumat. Jadi kalau ibu-ibu ada yang hobinya belanja online nggak ngetren? Ada juga? Oh banyak, masya Allah. Nah itu kalau mau hunting barang, berburu barang yang paling bagus kapan? Ya pada Jumat. Misalnya kalau mau nyari barang dengan harga yang tinggi atau harganya lumayan karena barangnya penting, coba nyarinya habis Jumat. Bapak-bapak juga begitu. Kalau panjenengan sedang ada kebutuhan untuk nyari barang, untuk beli barang yang nilainya lumayan besar, atau mungkin ingin nyetok barang becer misalnya, itu paling bagus pada Jumat kalau memungkinkan. Kalau tidak ya tidak usah dipaksakan. Maksud saya menyampaikan ini itu loh biar tidak nganggur. Tidak nganggur itu gini Bapak Ibu, ngerjakan ibadah enggak, ngerjakan urusan duniawi juga tidak. Itu maksudnya nganggur itu kayak gitu. Ada enggak yang orang begitu tuh? Ibadah ora, ngerjakan urusan duniawi yang bermanfaat dunia juga tidak. Ada yang begitu? Ngopo itu Pak gitu ya. Nah ini berarti tidak terpenuhi syaratnya, prosedurnya tidak diikuti. Jadi prosedurnya yang pertama ibadah ya kerjakan, begitu selesai segera kerjakan dunia. Begitu bolak-baliknya, begitu aja. Ada rambu-rambunya enggak? Oh ya ada. Enggak boleh sembarangan ngerjakan dunia, juga tidak bisa sembarangan ngerjakan ibadah. Rambu-rambunya mana? Itu ayat 8 rambu-rambunya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Apa maksudnya ini? Niat. Apa ini maksudnya kok niat? Kalau bahasa singkatnya ayat 8 ini ngajari kita untuk lillahi ta'ala. Jadi prosedur di ayat 7 itu prosedur lahiriah, zahiriah yang harus kita wujudkan secara zahir. Sedangkan ayat 8 itu prosedur batin, jadi di dalam hati kita ini. Apa maksudnya? Niatnya selalu lillahi ta'ala. Niat apa? Itu loh niat yang ayat 7 tadi. Ngerjakan ibadah lillahi ta'ala, ngerjakan dunia lillahi ta'ala. Itu kalau dua prosedur ini dipenuhi, ayat 5 dan 6 akan panjenengan nikmati.
nyari apa ngerjakan ibadah lillahi ta'ala itu insya Allah kita semua begitu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kalau ibadah masih melafalkan niat. Ada enggak yang misalnya kalau mau sholat diawali dengan usolli, masih ada enggak? Masih. Atau mau wudu dengan nawaitu. Itu di kalimat terakhirnya apa? Kalimat penutupnya apa? Selalu ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala untuk menata hati kita bahwasanya ibadah yang tadi kita lakukan atau yang akan kita lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke, sekarang urusan duniawi. Jenengan cari nafkah, terutama bapak-bapak. Gimana caranya biar nyari nafkah lillahi ta'ala itu? Kalau judulnya lillahi ta'ala, berarti cara nyarinya gimana? Ini nyarinya ini lillahi ta'ala nih niatnya ini. Nanti teknis mencarinya seperti apa kira-kira? Mau nggak cari dari sumber yang haram? Oh nggak mungkin, oh lillahi ta'ala. Mungkin nggak orang korupsi itu lillahi ta'ala? Mungkin nggak Pak? Mungkin Pak. Sebelum korupsi bismillah dulu, terus lillahi ta'ala. Selesai nanti kumpul-kumpul bareng teman-temannya di kafe mana itu, alhamdulillah kita sukses korupsinya itu. Mungkin nggak begitu itu? Orang mungkin. Nggak mungkin. Nanti selesai korupsi besar-besaran, nanti kita bangun masjid yuk gitu. Ada nggak gitu ya? Bangun masjid, bikin yayasan dakwah gitu hasil korupsi. Atau nyumbang buat yatim piatu. Atau hasil korupsi buat ikutan kurban sapi. Ada nggak sih Pak? Ada juga. Nah, tapi saya belum pernah ketemu kasusnya. Kalau ada ya percuma aja. Kalau sudah disebut lillahi ta'ala itu semacam napa nggih? Satu kesatuan, satu paket. Lillahi ta'ala itu mesti diawali dengan teknis yang benar. Mesti diawali dengan tata cara yang benar, baru bisa lillahi ta'ala. Enggak bisa orang tiba-tiba lillahi ta'ala padahal caranya serampangan asal-asalan. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Ibadah juga enggak bisa begitu. Orang mau sholat enggak ngerti aturan main sholat, enggak ngerti rukun syaratnya, yang penting lillahi ta'ala, ya percuma saja sholatnya tetap tidak diterima. Nyari dunia juga begitu. Tidak bisa asal-asalan para bapak, para suami keluar rumah mencari nafkah, yang penting lillahi ta'ala. Enggak bisa yang penting. Tapi harus diperhatikan juga tata caranya. Kamu nyari itu dari sumber yang halal atau tidak. Caramu jualan itu benar apa tidak. Caramu kerja di kantor itu sesuai tuntunan agama apa tidak, dan seterusnya. Jadi kalau disebut lillahi ta'ala, dia berorientasi kemana Bapak Ibu? Kalau lillahi ta'ala itu berarti tujuan akhirnya kemana? Iya, kepada Allah itu maksudnya tujuan akhirnya sebatas dunia saja atau kemana? Ke akhirat. Betul begitu? Nah, orang kalau sudah paham ini lillahi ta'ala, mesti dia akan sangat hati-hati. Ini kalau tidak betul-betul halal, nanti dia akan pertanggungjawabkan di akhirat. Nggih napa mboten? Ya, mesti dia akan sangat hati-hati. Oke. Sekarang kita belajar doa-doa nggih. Jenengan hafal enggak doa bangun tidur? Itu kalau dibaca anak-anak ya belum begitu bermanfaat. Kenapa? Masih bocah, mereka nggak paham apa yang mereka baca. Kalau kita yang baca orang dewasa itu jelas lebih bermanfaat. Tapi pertanyaannya, panjenengan paham nggak sih itu baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya saya maksudnya. Setelah sebelumnya ba'dama amatana, setelah sebelumnya mematikan saya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita atau saya akan dikembalikan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau bangun tidur itu sudah sempurna belum kesadarannya? Sudah sadar 100% belum? Belum ya? Oke. Saat kondisi belum sadar sempurna, kita sudah diajari 3 hal minimal untuk mengingat 3 hal, dan semuanya berat. Yang pertama disuruh bersyukur. Oke, suruh bersyukur. Bersyukur itu berat. Oke, kalau jenengan tidak sanggup biar saya aja. Bersyukur itu berat. Yang kedua disuruh ngapain? Ingat mati. Lo baru aja bangun lo, sudah disuruh ingat mati. Nggih napa mboten? Jenengan baru bangun itu ingat mati enggak?
Sadar nggak kalau tadi itu mati? Enggak. Padahal mulutnya ngomong kayak gitu, tapi nggak sadar. Berarti nggak sinkron antara mulut dengan hatinya. Maaf, saya ulangi. Jadi baru bangun tidur, belum sadar sepenuhnya, sudah disuruh mengingat 3 hal yang berat. Yang pertama apa tadi? Sudah disuruh mengerjakan hal-hal yang berat. Yang pertama suruh bersyukur. Bersyukur itu berat. Yang kedua apa tadi, Bapak Ibu? Ingat mati. Jenengan kalau disuruh ingat mati enak nggak rasanya? Nah, nanti saya mau mati pas lewat di kuburan, nah, nanti saya juga mau dikubur. Itu rasanya nyaman nggak? Pengen nggak sering-sering ingat mati? Jangan lebih milih mana? Suruh ingat hidup apa ingat mati? Lebih enak yang mana? Oh, kayak umur saya masih panjang, nanti akan hidup 100 tahun lagi, begitu nggih? Iya. Padahal Rasulullah mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil lazzat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al maut, yaitu kematian. Nah, baru bangun tidur sudah disuruh ingat mati. Nomor 3 yang terakhir, ini yang paling berat. Baru bangun tidur sudah disuruh ingat akhirat. Wa ilaihin nusyur. Oke Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ini? Bisa? Padahal kondisi kita bangun tidur itu belum sadar sepenuhnya, sudah disuruh ingat yang besar-besar ini. Nanti ketika kita sudah sadar sepenuhnya, mestinya tidak boleh lupa 3 hal ini. Tidak boleh lupa bersyukur, tidak boleh lupa akan kematian, tidak boleh lupa akhirat. Maksudnya apa? Gini loh Bapak Ibu. Nanti setelah kamu bangun tidur, mau ngerjakan apapun terserah. Mau ngerjakan apapun terserah. Oke, bisa dilanjutkan ini kalau kajian ibu-ibu ya iklannya banyak itu. Ya. Saya ulangi. Nanti kalau kamu sudah bangun, mau mengerjakan apapun terserah. Yang penting nggak boleh lupa harus selalu bersyukur. 1. Yang kedua, mau ngerjakan apapun terserah. Tapi kamu jangan lupa kamu nanti mau mati. Yang terakhir, yang ketiga, kamu mau kerja apapun terserah kamu. Tapi ingat, kamu nanti akan dikembalikan ke akhirat. Berarti kalau disebut lillahi ta'ala, orientasinya kemana? Ke akhirat. Jadi orang beriman itu mau ngerjakan dunia, dia selalu ingat akhirat. Dia ngerjakan ibadah apalagi kan gitu. Jadi mesti nanti dia akan sangat berhati-hati. Cari dunianya berhati-hati, mengerjakan ibadahnya juga berhati-hati. Lillahi ta'ala wa ila rabbika farghab. Oke. Prosedurnya berat apa ringan untuk mendapatkan hadiah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu cara mendapatkannya mudah atau susah? Hah? Susah apa mudah? Ya secara teori gampang toh. Gampang, cuma disuruh jangan nganggur gitu aja. Jangan nganggur dan niatnya selalu lillahi ta'ala. Gampang Bapak Ibu, gampang. Oke. Waktu saya kan terakhir sampai jam 11 ya. Apa jam berapa? Jam 11. Oke, siap. Tinggal sedikit lagi. Sekarang saya tanya lagi pertanyaannya. Yang tadi sudah kita tanyakan. Bapak Ibu pengen selalu dibantu oleh Allah enggak? Pengen apa tidak? Ya, ini cuma gambaran umum. Surat ini memang gambaran umum. Coba kita lihat gambaran yang sedikit lebih detail yang terdapat di surat yang lain. Tapi masih sama di juz 30. Nah, coba jenengan lihat surat, kalau tadi surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, sekarang surat An-Nasr. An-Nasr diawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pertama berbunyi ayat pertama diawali dengan huruf idza. Ini mohon dibuka lagi Qur'annya, mohon dibuka lagi mushafnya, dilihat terjemahannya. Lagi-lagi biar kita lebih mudah memahami. Idza itu terjemahannya adalah apabila. Ini sedang buka terjemahan enggak? Sedang buka? Perhatikan ayat pertama. Ayat pertama surat An-Nasr. Tanda bacanya apa? Di akhir ayat pertama itu tanda bacanya apa? Koma apa titik apa titik 2 apa dalam Quran apa tanda bacanya?
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu apa? Diakhiri dengan tanda baca apa? Yang terjemahan kok, bukan Arabnya. Terjemahan. Koma kan? Oke. Kalau koma berarti apa maksudnya? Ya mesti lanjut, berarti kalimatnya belum selesai. Jenengan perhatikan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Titik atau koma? Koma. Titik. Kacamata ini dibersihkan dulu. Titik? Koma. Hah? Sejen ya. Oh, koma. Di Quran titik. Oh ya, berarti yang tanda bacanya titik itu salah cetak. Enggak benar itu salah cetak. Itu. Yang benar adalah koma. Ini sekarang saya sedang menggunakan Quran terjemahan resmi versi Depak. Itu enggak resmi. Itu versi penerbit. Versi Depak mesti koma. Kalau koma berarti apa itu? Masih belum selesai. Jadi ayat 1, ayat 2 itu belum selesai. Baru ada titik nanti di ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu baru ada titiknya. Oke. Perhatikan ayat pertama lagi. Ayat pertama, kata pertama di terjemahannya adalah apabila. Oke. Ayat ketiga, kata pertamanya apa? Terjemahan. Maka. Oh, kok Ustadz kok ngajari kayak gini, Bapak Ibu. Kalau sebuah kalimat diawali dengan kata apabila, kemudian di tengah-tengahnya ada kata maka, berarti kalimat apa namanya? Apabila bla 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 bla, maka bla 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 bla. Kalimat bersyarat. Artinya, saya tanya dulu, panjenengan mau nggak ditolong oleh Allah dan selalu menang? Mau enggak? Itu loh ayat pertama itu. Apabila nasrullahi wal fath, ditolong dan selalu menang. Pengen begitu apa enggak? Pengen. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu syaratnya. Kalau tadi kita bahas hidup yang mudah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Hidup yang selalu ditolong oleh Tuhan. Kalau kondisi selalu ditolong itu gimana Bapak Ibu? Jenengan ditolong terus sama Tuhan, itu gimana? Kondisi jenengan yang kita rasakan gimana kira-kira? Oh ya adem, ditolong terus. Padahal manusia jelas tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini jenengan baca kapan? Nah, belajar doa-doa lagi. Kapan? Bapak-bapak kalau mau pergi kemana gitu baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya selain dari Allah. Itu urusan duniawi. Apa urusan ibadah enggak gitu? Oh sama. Contohnya gini. Rasulullah satu saat, nah ini kita kembali ke masa-masa Ramadan. Saya bacakan salah satu doa berbuka. Nanti jenengan kenal, alhamdulillah. Kalau nggak kenal ya saya maklum. Saya maklum karena ini doa jarang dibaca. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ada nggak yang berbuka doanya begini? Jenengan kalau berbuka doanya gimana? Hah? Dapat dhama wa tallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ada lagi yang lain? Allahumma laka sumtu wa bika amantu alaika tawakkaltu dan seterusnya. Kalau yang tadi enggak kenal, alhamdulillahilladzi a'anani. Saya terjemahkan gitu. Memang secara hadisnya dhaif, tapi isinya bagus banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi a'anani, yang telah membantu saya. Fasumtu, hingga akhirnya saya bisa berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, dan telah memberikan rizki kepada saya hingga akhirnya saya bisa berbuka. Kita puasa sukses sampai sore hari itu berkat bantuan Allah.
Oke. Kita bisa berbuka mengakhiri puasa itu juga butuh apa? Rizki. Butuh rizki dari Allah. Ngerjakan puasa butuh bantuan Tuhan, mengakhiri puasa Butuh rizki. butuh bantuan Tuhan. Terus modal kita apa kalau gitu coba? Maka kesimpulannya la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini sangat lemah, mengandalkan pikiran kita. Pikiran kita ini bodoh. Mengandalkan fisik kita lemah. Mengandalkan harta kita sedikit. La haula wala quwata illa billah. Jadi suksesnya puasa karena Allah. Berbuka juga karena rizki yang Allah berikan. La haula wala quwata illa billah. Oke, jadi kalau orang hidupnya selalu ditolong oleh Allah, itu hidup yang kayak apa, Bapak Ibu? Iya, hidup yang penuh kemudahan kan gitu ya. Orang hidupnya selalu ditolong oleh Allah itu hidup yang penuh kemudahan. Sekarang saya tanya lagi, selain pertolongan ada satu kata lagi yaitu kemenangan. Kemenangan. Ini kalau nuwun sewu, kalau ayat ketiga itu diamalkan oleh orang per orang, personal, individu, seorang laki-laki misalnya, dia masih bujang, ada nggak yang masih bujang sini? Apa jenengan masih merasa bujang semua? Iya. Pokoknya kalau laki-laki itu istrinya masih satu itu berarti masih bujang. Nah, kalau sudah nggak bujang itu kalau udah 4 Pak, nah itu udah entek bujangnya. Itu kalau diamalkan oleh seorang pemuda, ayat ketiga tuh, ayat ketiga. Nanti ayat ketiganya kita jelaskan. Ayat ketiga itu kalau diamalkan oleh seorang pemuda, maka khasiat di ayat pertama itu akan didapatkan oleh dirinya sendiri tentunya. Tapi kalau diamalkan oleh seorang bapak, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, maka khasiat di ayat pertama itu akan diberikan oleh Allah untuk rumah tangganya. Paham nggih? Jadi kalau seorang suami, ini alhamdulillah nih bapak-bapak hadir, walaupun enggak semuanya. Mestinya kan ini ada separohnya enggak sih bapak-bapak? Kalau enggak nyampe paling sepertiganya. Kalau para bapak ini mengamalkan ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu dan seterusnya itu, maka yang akan mendapat khasiat ayat pertama itu adalah rumah tangga panjenengan. Rumah tangganya selalu ditolong dan selalu menang. Selalu ditolong dan selalu menang. Selalu menang itu kayak apa sih Pak? Suasana orang selalu menang itu kayak apa? Jenengan pernah ikut lomba enggak? Pernah? Ibu-ibu kalau lomba apa biasanya? 17-an? Yang bareng-bareng atau ngelihat orang kalau ikut lomba selalu menang? Ada nggak orang kayak gitu? Mungkin di masyarakat kita ada jagoan. Nah, biasanya sih paling cocok sih bapak-bapak enaknya, bapak-bapak. Dulu waktu kecil suka main bola nggak Pak? Suka main bola? Ada nggak teman main bolanya itu yang kalau main itu selalu menangan gitu Pak? Ada? Pokoknya dia masuk ke grup apa? Ke kelompok mana yang menang yang sana. Dia pindah ke sana yang menang yang sana. Ada yang begitu? Nah, jenengan ketemu orang kayak gitu gimana perasaannya? Senang. Bahagia gimana? Ketika berhadapan dengan orang yang selalu membawa kemenangan ini perasaan apa yang timbul dalam hati kita? Rasa hormat. Pede, rasa hormat. Jadi apa maksudnya itu? Wibawa. Jadi kemenangan itu mendatangkan kewibawaan. Jadi kalau ada rumah tangga yang selalu menang, itu rumah tangga yang berwibawa. Apa ada yang nggak menang Ustaz? Ada. Kalau nggak menang berarti apa jadinya? Kalah. Coba kalau kita ikut lomba, selalu ada tim yang kalahan terus, pokoknya tim yang itu kalahan terus, itu gimana? Di pandangan masyarakat gimana? Ya diremehkan. Jadi orang kok kerjanya kalahan, baik. Bahasa Indonesianya itu pecundang. Apa-apa kalah, itu jadi nggak ada wibawanya, sangat terhina, sangat diremehkan. Jadi khasiat dari ayat pertama itu selain diberi pertolongan itu kemenangan. Apa khasiatnya? Hidupnya akan dimudahkan, rumah tangganya dimudahkan kalau itu yang ngerjakan bapak-bapak, dan rumah tangganya selalu dimenangkan. Bukan rumah tangga yang dianggap remeh, tapi yang dimenangkan, yang punya wibawa.
Oke, sekarang saya tambahkan. Ini kalau yang ngamalkan ayat ketiga itu seorang kepala negara, hasilnya gimana? Hah? Oh, negerinya itu negeri yang selalu ditolong oleh Allah. Kalau selalu ditolong berarti gimana? Segala urusan di negeri itu mudah. Mudah. Selama bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Tapi kalau enggak, yang terjadi sebaliknya, selama bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu negeri yang enggak ditolong itu kayak gitu tuh. Oke, kalau tidak ditolong terus gimana jadinya? Tidak ada kemenangan. Kalau enggak ada kemenangan, ya kalahan terus. Negeri yang enggak punya wibawa, negeri yang tidak punya wibawa. Oke, itu kira-kira. Nah, kalau bicara negeri kan skupnya besar sekali, gitu. Padahal sebenarnya ayat ini, surat ini aslinya untuk suatu perkara yang skupnya adalah nasional. Idza jaa nasrullah wal fath, itu asbabun nuzulnya adalah pekerjaan nasional, bukan pekerjaan rumah tangga apalagi pribadi. Tapi tadi kita bicara dari awal, kita pakai ayat ini, kita turunkan derajatnya jadi untuk kepentingan rumah tangga kita dan pribadi kita. Padahal aslinya ini untuk sebuah negara. Maksudnya apa? Sebuah negara saja bisa Allah tolong, bisa Allah menangkan, apalagi cuma rumah tangga. Gampang banget, kecil banget, remeh sekali. Begitu. Terus kita bahas apa syaratnya, apa yang harus dipenuhi oleh seseorang agar hidupnya itu terus ditolong oleh Allah dan diberikan kemenangan. Syaratnya ada 4. Mau dicatat boleh, diingat-ingat silakan. Fasabbih, yang pertama disuruh tasbih. Tasbih itu ngapain sih? Tasbih itu ngapain sih? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari hal-hal yang memang tidak pantas diberikan kepada Allah. Apa terutama? Perbuatan syirik. Orang menyekutukan Allah itu paling nggak pantas. Sudah jelas-jelas Tuhan itu hanya Allah, kok malah ibadahnya kepada selain Allah. Oh, itu nggak pantas. Jelas-jelas yang memberi rizki itu adalah Allah, kok mintanya kepada selain Allah. Itu nggak pantas. Oke, itu tasbih. Bentuk paling sederhananya adalah apa? Subhanallah. Tasbih paling ringan dengan mengucapkan subhanallah. Tapi hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari, tasbih itu adalah menghindarkan diri kita dari kesyirikan, kesombongan dan lain-lain. Oke. Mirip enggak dengan surat tadi apa? An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullah Astagfirullah. Al-Insyirah. Ya, Alam Nasr. Mirip enggak? Di ayat yang mana yang mirip? Ayat ke-8. Wa ila rabbika farghab. Pada Tuhanmu selalulah berharap. Apa hubungannya? Tasbih itu sangat erat kaitannya dengan mensucikan Allah. Dari apa? Dari perbuatan syirik, terutama dari perbuatan syirik. Lah, lawan dari kata syirik apa? Tauhid. Tauhid mengesahkan Allah. Simbol orang mengesahkan Allah itu kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau dipraktekkan dalam bentuk amalan jadinya apa? Lillahi ta'ala. Loh, kan nyambungnya ke sana lagi. Jadi tasbih itu nyambungnya ke wa ila rabbika farghab. Ada orang non muslim, orang kafir mengucapkan subhanallah. Pas apa tidak? Pas apa enggak? Enggak cocok. Itu jelas berlawanan dengan yang terucap dengan yang dia perbuat, saling berlawanan. Dia sedang mensucikan Allah, tapi perbuatannya justru sedang mengotori kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cocok. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Disuruh tasbih itu berarti disuruh menghindarkan diri dari kesyirikan, kesombongan, apapun lah yang kaitannya dengan hal-hal yang mengotori kesucian Allah taala. Terus yang kedua, bihamdi rabbika. Hamdun itu artinya pujian, memuji Tuhanmu. Berarti kalau memuji bahasa paling mudahnya apa? Alhamdulillah. Yang pertama tadi subhanallah. Ini alhamdulillah. Kalau bicara tentang memuji Allah, berarti ini sedang bicara tema apa? Temanya apa ini sekarang nih? Wujudnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Syukur. Oke. Kalau bersyukur berarti mensyukuri apa? Nikmat. Dan nikmat itu berarti berkenaan dengan perkara duniawi.
Orang yang bersyukur itu bukan sekedar yang bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi orang bersyukur adalah orang yang berhati-hati dalam mencari nafkah dan lebih berhati-hati dalam menggunakan nafkahnya. Nah kan sama aja tadi dengan yang di surat Al-Insyirah tadi, syaratnya itu berhati-hati mencari nafkah dan lebih berhati-hati dalam menunaikannya. Kalau kalau untuk kepentingan rumah tangga, seorang suami, seorang bapak yang selalu bertasbih, dia menghindarkan dirinya dari kesyirikan, dia menghindarkan keluarganya dari harta haram dan penggunaan harta untuk yang haram. Ini rumah tangga yang akan selalu ditolong Allah dan rumah tangga yang akan selalu dimenangkan oleh Allah. Kalau sebuah negara gimana? Pemimpin yang selalu bertasbih itu berarti gimana tuh? Gimana Pak? Dia akan menghilangkan aneka rupa kesyirikan dari negerinya. Nah, oke. Apalagi pemimpin yang selalu bertahmid itu seperti apa? Dia akan sangat berhati-hati agar tidak memasukkan harta haram ke negerinya dan tidak membiarkan ada harta haram yang beredar di negerinya, dan tidak membiarkan ada rakyatnya makan dari harta yang haram. Ini negeri yang akan ditolong oleh Allah dan dimenangkan. Yang ketiga, wastaghfirhu. Suruh apa itu? Istighfar. Suruh istighfar. Orang sedang susah itu ada peluang berbuat dosa enggak? Ada. Orang hidupnya senang itu ada peluang berbuat dosa enggak? Hah? Mana yang lebih berpeluang? Yang peluangnya lebih terbuka yang mana? Yang hidupnya susah? Maksiatnya lebih banyak mana gitu. Peluang maksiatnya lebih banyak mana? Yang hidupnya susah atau hidupnya senang? Senang. Hah? Kalau hidupnya susah berarti jenengan belum pernah senang. Secara normal, semakin bertambah rizki seseorang, semakin senang hidupnya, maka secara otomatis peluang bermaksiat juga semakin terbuka. Apa ya begitu? Iya, dulu ketika ekonominya susah, belum ada kepikiran ke diskotik. Ada enggak orang kemudian susah ke diskotik? Enggak ketemu ini, enggak ketemu itu, enggak ada dapat peluang maksiat. Ya ada peluang tapi tidak begitu terbuka. Tapi begitu ekonominya maju, kantongnya tebal, wah peluang-peluang maksiat semakin terbuka. Terus diangkat jadi pejabat. Ada peluang maksiat enggak? Oh, semakin terbuka. Wong pejabat setingkat RT aja ada peluang maksiatnya. Oke, kita lanjut. Artinya orang hidupnya susah tetap disuruh istighfar. Orangnya hidupnya senang mestinya istighfarnya lebih banyak. Mestinya lebih banyak istighfar. Jadi kita ini selalu berpeluang berbuat salah. Kita selalu punya peluang berbuat salah. Maka suruh istighfar. Pertama tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga istighfar. Yang keempat, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima tobat. Apa maksudnya ini? Suruh sering-sering tobat. Apalagi maksudnya? Ini kabar gembira dari Allah. Seberat apapun kesalahanmu, kalau sungguh-sungguh bertobat, pasti diterima tobatnya. Pasti diterima tobatnya. Oke, singkatnya begitu Bapak Ibu. Silakan para bapak sekalian amalkan ayat yang ketiga ini. Tasbihnya dibenarkan, tahmidnya diseriusi, istighfarnya disungguh-sungguhi. Pokoknya bapak-bapak itu mesti lebih banyak istighfarnya daripada ibu-ibu. Sekarang saya tanya dulu, kalau dihitung-hitung antara ibu di rumah dengan bapak di rumah itu lebih banyak istighfarnya yang mana? Yang lebih sering istighfar itu perempuan atau laki-laki? Oh iya, bagus Pak. Nah, yang seringnya terjadi yang mana? Yang sering istighfar bapak apa ibu? Padahal khasiat itu akan diberikan kalau yang ngamalkan adalah bapak. Jadi sebenarnya hidup saya susah selama ini, siapa penyebabnya? Ya bisa saja sih bapaknya itu sendiri yang jadi penyebab. Kenapa rumah tangganya kok susah Ustaz? Padahal Allah mengatakan banyak kemudahan, selalu ada dua kemudahan bersama dengan satu kesulitan. Ya jawabannya sederhana, karena prosedurnya tidak diikuti. Yang kedua, karena orang yang mestinya menjalankan prosedur itu malah dia yang jadi sumber masalah. Siapa yang menjalankan mestinya? Bapak, suami, seorang ayah itu mestinya yang menjalankan
aneka rupa prosedur tadi biar hidupnya itu dimudahkan. Sekarang sudah ketemu belum jawabannya? Bagaimana caranya agar hidup kita itu dimudahkan Allah Ta'ala? Allah sudah janji, Allah nggak pernah ingkar janji. Allah sudah janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ngibul, itu mesti benar, mesti benar. Allah nggak pernah ngibul, mesti benar. Kok kita dapatkan, berarti yang salah kita, ada prosedurnya yang belum kita penuhi. Nah, monggo Bapak Ibu, terutama para bapak yang hadir, nanti yang bapak-bapaknya nggak hadir, berarti ibu-ibunya bertanggung jawab nyampaikan ke bapak-bapak. Tapi kira-kira bapak-bapaknya nanti gimana? Nanti jenengan nyampaikan, bapak-bapaknya terima nggak? Ora terima. Ya udah, kalau gitu hidupnya akan susah terus. Jadi kesimpulannya begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kalau betul sejak awal kita diciptakan akan dipenuhi dengan kesulitan, tapi Allah sudah berjanji setiap ada satu kesulitan akan selalu ada dua kemudahan. Jangan lupa, jangan salah ngomong. Ada dua kemudahan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syaratnya? Jangan nganggur. Wis pokoknya yo tasbih, tahmid, istighfar, tobat, itu bentuk ketidakngangguran itu seperti itu. Aktivitas harian kita itu ya diisi dengan tasbih, tahmid, istighfar dan tobat. Kemudian yang terakhir lillahi ta'ala wa ila rabbika farghab. Orientasi ibadahnya adalah akhirat. Orientasi cari dunianya juga akhirat. Insya Allah kalau itu dipenuhi, yakinlah nanti hidupnya akan diberikan banyak kemudahan oleh Allah Ta'ala. Jadi demikian dulu Bapak Ibu, semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya mau sesulit apapun keadaan akan selalu ada dua kemudahan. Selalu begitu. Sekarang saya tanya, sebelum saya tutup, ini Quran sudah saya tutup, saya tanya sebagai pertanyaan terakhir sebelum nanti ada tanya jawab. Jenengan yakin nggak Tuhan kita itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan apa saja? Yakin apa enggak? Yakin. Tuhan kita maha perkasa, yakin apa tidak? Yakin. Menurut panjenengan Bapak Ibu, ini kondisi semakin kesini semakin menyulitkan misalnya. Apakah kemampuan Tuhan kita menurun? Apakah Tuhan kita kemampuannya menurun? Apakah kekayaan Tuhan kita berkurang? Tidak. Berarti kesimpulannya apa? Dari dulu dan sampai kapanpun Tuhan kita akan selalu begitu. Tuhan kita tetap maha perkasa dan Tuhan kita tetap maha kaya. Maha kaya. Yang lemah kita, yang miskin kita. Yang lemah kita, yang miskin kita. Maka saya tutup kajian saya ini dengan sebuah doa. Jadi saya mengajarkan doa, sebenarnya sih bukan saya yang mengajarkan, Nabi Musa yang mengajarkan dan Allah yang mengabadikan dalam Quran. Nanti terutama buat bapak-bapak ini bagus sekali diamalkan doanya. Ada di surat Al-Qasas ayat yang ke-24 di separuh kedua ayat. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah. Itu kalau mau dikaji doanya butuh waktu sekali pertemuan lagi. Tapi tidak apa-apa kita hafalkan dulu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan apa yang kebaikan yang Engkau berikan. Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan atau Engkau berikan. Jenengan butuh enggak sesuatu dari Allah? Butuh bantuan Allah enggak? Nah, itu Nabi Musa ngajari doa begitu tuh. Nabi Musa ngajari doa begitu. Nanti silakan bapak-bapak itu diamalkan. Semoga doanya dikabulkan dan segala kebutuhan panjenengan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan saya tutup dulu biar suasananya lebih santai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya lupa sedikit itu tadi kalimat yang baru saja kita baca. Subhanakallahumma, itu apa itu? Tasbih. Wa bihamdika tahmid. Asyhadu an la ilaha illa anta tahlil. Astaghfiruka istighfar. Wa atubu ilaik, taubat. Persis kan? Sama dengan surat apa tadi? Surat apa tadi? An-Nasr ayat yang ke-3. Jadi bapak-bapak sering-seringlah baca doa kafaratul majlis walaupun jenengan sedang tidak bermajlis.
sering-sering baca doa kafaratul majelis karena itu adalah perwujudan dari ayat ketiga surat An-Nasr. Sedang jalan, sedang berkendaraan, tapi kalau sedang bengong ya nggak bisa Pak ya. Ya, pokoknya sedang di rumah, sedang di kantor, sedang di sawah, sedang di pasar, sering-sering baca kalimat tadi itu, doa kafaratul majelis. Karena khasiatnya adalah pertolongan Allah dan kemenangan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Ustadz Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.